tentang materinya. Jadi kebetulan kemarin jadi sudah 2 tahun ini kan kita dalam kondisi ini ya, dalam kondisi pandemi ya. Kalau kalian praktikum di lab biasanya kalian bisa berhadapan dengan tutor ya. Kalian bisa melakukan camping, kalian bisa ya pokoknya hal yang praktek yang memang kalian butuhkan. Cuman kalau dalam kondisi semacam ini, mulai dari tahun kemarin kita sudah ini ya, kita sudah pindah semua ke software base. Jadi kita bakal pakai tracer. Saya nggak tahu kalian sudah, kalau nggak salah siapa itu kelas B siapa sih? Siapa itu anak kelas B itu kemarin ada yang nge-share ke kalian ya link ya. Nah saya minta kalian daftar dulu ya ke ini, ke mana, ke NetAkad ya, daftar pakai alamat email. Kalau bisa alamat emailnya alamat email pets ya, biar gampang. Sebetulnya sih nggak masalah juga sih kalian pakai yang lain, cuman untuk memudahkan identifikasi aja. Nah, kalau kalian pakai kemarin kalau nggak salah siapa tuh ya, anak kelas Valen ya, Valen kemarin udah share belum ke kalian apa linknya? Ya kalau sudah tinggal diinstal lah. Kalau kalian pakai tracer ya, yang versinya kurang dari 73, nanti kalian akan punya masalah. Masalahnya adalah karena saya pakai 73 itu kalau nggak salah versi terakhir sebelum versi 8. Kalau saya pakai 73 terus saya kasih soal PKT dalam bentuk soal dalam bentuk PKT, itu kalau kalian pakai yang sebelum 73 itu masalah. Kemarin saya dapat pesan dari anak yang pakai 70 ya, sama-sama 7 ya, dia nggak bisa yang buka yang 73 ya. Sebetulnya gimana cara ya kalau gitu, gimana Bu? Ya sebetulnya ya kayak repot juga ya. Sebetulnya kalian bisa juga sih bikin. Jadi kalau saya kasih soal gitu, terus kalian bikin sendiri di paket tracer kalian. Tapi kalau kalian pakai 73, kalian tinggal pakai file PKT yang saya kasih. Kalau kalian pakai 8, di mana 8 itu bisa buka 73. Ya, cuman saya ingatkan ke kalian, saya sendiri masih belum pakai 8 karena kemarin saya kan training NetAkad ya. Itu trainernya juga nggak menyarankan pakai 78 karena banyak nge-lag-nya ya. Kemudian spek hardware-nya juga harus lumayan bagus ya. Tapi secara GUI dia lebih bagus daripada 7. Saya nggak tahu persis apakah di 8 itu komennya jadi lebih banyak atau gimana ya, karena saya juga belum buka sekarang ya. Saya baru buka 73. Nah kalau pakai 8 itu tetap bisa buka 73 ya, nggak masalah. Itu juga testimoni dari kemarin, ada teman kalian di kelas sebelah itu juga katanya pakai 8 nggak masalah, dia buka yang PKT dari 73. Ya nggak apa-apa sih, cuman saya mungkin nggak akan bisa banyak bantu kalau ada masalah. Kalau komennya harusnya 8 lebih lengkap ya harusnya. Cuman saya sendiri punya banyak komplain di paket tracer karena gini, kalau sebetulnya kita punya 2 pilihan sih. Kita bisa pakai GNS atau pakai tracer. Nah kalau kita ngomong pakai tracer sendiri itu sebetulnya dia itu banyak komen-komen yang ini ya, yang harusnya kita bisa pakai itu nggak dihilangkan sama dia. Kenapa? Karena pakai tracer itu hanya disiapkan untuk belajar buat CCNA. Jadi kalau Anda punya
keinginan lebih dari itu, ya kita harus pindah dari paket tracer, ya kemana, ke GNS. Cuman GNS ini memang saya sendiri ngerasakan ya berat di ini juga, berat di ini, berat di komputer. Sebenarnya sih kalau aku mau enak ya sebetulnya mau lihat komen yang banyak lengkap ya, kita harusnya pindah ke GNS. Cuman memang ya itu, ya beratnya itu ya, karena itu saya nggak rekomen juga. Jadi saya sarankan kalau saya juga ngajarnya nanti juga cuma pakai tracer. Jadi kalau kalian mau nyoba GNS ya nggak apa-apa. Ya, tapi ya nanti kalau kalian harus gambar ulang kalau saya kasih PKT. Daung PKT apa 73 ke 70 aja gambar ulang ya. Jadi rencananya kemarin kita sudah pakai tracer, lumayan banyak yang saya ajarkan ke tahun kemarin ya. Sebetulnya sih kalau kita ngomong mengenai konsep jaringan itu ya berarti kita bedah per layer, kemudian kita misalkan layer pertama itu fisik, layer pertama fisik harusnya cabling, tapi kan kita nggak bisa. Layer kedua data link, switch hardware-nya switch, berarti konfigurasi switch. Layer ketiga kita ngomong mengenai router ya, berarti konfigurasi dasar router. Termasuk di situ juga ada subnetting, LSM, ya. Terus kemudian apalagi ada RIP, routing static, default route dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan coba juga NAT, VLAN dan seterusnya. Nah, jadi kalian diharapkan tidak hanya mengetahui teorinya, tapi juga praktikumnya. Saya nggak tahu Pak Iwan hari apa ini rencananya teori. Mungkin karena dosennya beda, mungkin jalannya juga agak beda juga ya. Jadi saya harap kalian bisa ngikutin nantinya. Salah saya. Oh, berarti sebelum saya. 1,5 jam ya. Saya harap juga kita bisa kerja sama di sini ya. Karena gini ya, sebetulnya titik ini ya, namanya titik keberhasilan dari suatu pengajaran ya, konsep belajar mengajar seperti ini adalah adanya timbal balik ya. Jadi saya nggak akan bisa perform dengan baik kalau kalian nggak mendukung saya, demikian juga sebaliknya. Kalian nggak akan bisa perform dengan kalau saya tidak dukung. Jadi di sini ya supaya kita bisa mencapai hasil yang maksimal, saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Bekerja sama dengan baik itu bagaimana? Antusias. Ya kita udah, saya megang kalian sejak praktikum dan teori ini ya, jadi saya tahu lah bagaimana kalian maksudnya ya. Saya harap nanti di praktikum konsep jaringan nanti jangan kendor ya. Konsep jaringan cuma 1 kali dalam 1 minggu ya, beda dengan praktikum sistem operasi yang kayak kemarin berat. Saya sendiri ngerasa ya praktikum sistem operasi kemarin tuh berat. Kenapa? Karena
nggak cuma buat kalian ya, buat saya sebagai dosen juga berat karena semua ini harus dicoba. Jadi tiap kali kita ganti sistem operasi, maksudnya tiap tahun itu ya berubah Linux-nya itu berarti saya harus pikir gimana kalau ada masalah troubleshooting ya. Ya walaupun materinya mungkin ada yang nambah, ada yang tetap ya. Tapi tetap ya, apalagi frekuensi kali seminggu. Nah, sebetulnya berat ya, beratnya Pak, ya termasuk juga masalah hardware dan sebagainya. Nah, kita lebih santai di sini karena memang frekuensinya nggak seberapa banyak. Ya. Tapi saya harap di sini saya bisa memberikan fondasi buat kalian. Ya. Sebelum kalian nanti masuk ke mata kuliah administrasi jaringan dan sekuritas ya, keamanan jaringan. Kalau cloud gimana Bu? Oh, cloud itu beda. Saya kemarin saya kemarin sempat diskusi sama Pak Heru ya. Gimana kalau materi cloud itu dimasukkan di konsep jaringan? Ya sebetulnya sih bisa aja ya. Cuman ya memang setelah saya lihat sendiri caranya ini beda memang. Ya, sampai sekarang kita masih belum deal ini. Apa jadi kalau dimasukkan ke ini konsep jaringan? Karena materi konsep jaringan juga sudah lumayan berat. Saya cerita banyak. Oh iya, sebetulnya di sini saya harusnya cerita ke kalian apa yang akan saya ajarkan. Cuman masalahnya sekarang saya masih belum deal juga. Ya bukan hanya sama Pak Heru, tapi juga dengan pengajar-pengajar lain. Jadi sebetulnya kita punya wacana. Karena kita punya Cisco Academy ya di kampus. Akan diisi dengan ini. Kan kalau kita ngomong Cisco Academy ada 3. Yang sebetulnya sih, tapi yang selama ini kita sudah terapkan itu 3 ya. Yang dulu kita terapkan kayaknya sudah lama kita vakum di situ. Yang pertama adalah ITN, yang kedua adalah SWI, yang terakhir adalah ENSA. Kemarin sempat ada wacana kalau kita kan gunakan ITN. Cuman saya sempat meriksa juga kontennya ITN itu kalau buat praktikan juga masih kurang. Jadi beda dengan ini. Jadi nanti saya nggak bisa ngomong materi apa yang akan saya ajarkan, tapi ya paling enggak ya pertama ya paling konfigurasi switch, konfigurasi router, terus kemudian apa lagi ya? Sebetulnya sih cepet-cepet sih. Ya. Saya malah kadang ngerasa materi praktikum yang saya kasih di anak-anak tahun lalu itu lebih berat. Karena di sini teori sama praktikum, nah saya kan juga nggak megang praktikum teori kalian, jadi ini juga harus ada koordinasi lagi dengan pengampu teori. Ya, jadi sementara saya pending dulu ya mengenai ini. Cuman saya minta sih kalau saya sih maunya sih SRWE aja, soalnya ITN itu teori itu harusnya. Tapi cuman saya nggak tahu apa mungkin kita buka kelas SRWE tambah ITN. Jadi ini saya masih belum deal juga sama yang punya Cisco Academy Defense itu Pak Reza ya. Pak Reza itu yang bikin etol ini. Boleh nggak kayak gitu? Jadi nanti fleksibel aja ya. Saya usahakan kita semua dapat yang terbaik ya. Coba sudah dapat ini ya paket Tracer 731. Siapa yang sudah install?
banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak apa-apa Dena, pakai 8 juga nggak apa-apa. Yo, saya nggak tahu kenapa ya, kemarin itu saya juga ngecek sama anak-anak kan, sama anak kelas B itu katanya 73 itu nggak ada di situ, yang ada itu 70. Ya sudahlah. Akhirnya saya bagi sendiri, saya kebetulan sempat download beberapa minggu yang lalu 73. Bisa dicek versinya, Rehan. Nah, ya nanti kita lihat aja nanti gimana jadinya. Terus laporan sama ya kita pakai Google Classroom. Terus kemudian dikumpulkannya seminggu sebelum kita praktikum. Biasanya kalau kita praktikum hari Rabu biasanya berarti Rabu jam 20, Rabu jam 00 ya deadline-nya. Biasanya saya seperti itu. Dan terus terang sebetulnya susah buat saya untuk meriksa satu persatu tugas kalian. Ya, saya cuma bisa meriksa itu di akhir semester ataupun nggak pada saat itu ya. Jadi saya terus terang aja kayaknya susah juga ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah membahas. Ya, saya bisa membahas tugas kalian. Sebenarnya sih kalau kita pakai teaser itu ada cara penilaian yang paling cepat sih pakai PKA. Cuma saya sampai sekarang masih belum berhasil bikin itu. Ya kayaknya ribet ya. Saya baca step-stepnya, mungkin kalian pernah lihat ya, dari PKT jadi PKA. Jadi kalau PKA itu saya punya banyak PKA itu dari training kemarin. Nanti saya share ke kalian. Tapi kalau konfigurasi di luar itu, maksudnya yang saya bikin sendiri, saya masih belum bisa. Pokoknya settingannya cek kayak gitu ya. Mungkin kalau ada yang bisa ngubah dari PK tim jadi PKA, saya terima kasih sekali. Dengan mengubah PK tim jadi PKA, itu penilaian menjadi lebih gampang. Saya nggak harus lihat running conf satu persatu. Saya lihat banyak teman, sebenarnya sih nggak susah ya, cuman prosedurnya aja yang agak panjang. Kalau saya lihat itu banyak anak-anak SMK aja juga pintar, saya kalah itu. Saya kemarin Certicom juga nguji, saya harus ngelihat satu-satu running count-nya. Itu membosankan sebetulnya, tapi ya mau gimana lagi ya termasuk juga laporan praktikum. Ya mungkin kalian masih mungkin yang baru mungkin masih belum paham ya, tapi saya yakin ada beberapa anak di sini yang sudah sering menggunakan PKT, pasti tahu maksud saya di sini. Oke, jadi laporannya di Google Classroom, kemudian laporan dikumpulkan per individu, ya. Nah, evaluasinya adalah dari laporan, keaktifan, sama post test. Itu kalau saya rencana, cuman saya sendiri juga masalahnya saya nggak megang kalian teori dan praktikum ya. Kalau teori dan praktikum jalan gitu, mungkin saya bisa kasih kalian teorinya di ITN, terus praktikumnya di SRW. Cuman sekarang itu di luar kuasa saya juga. Jadi kita lihatlah apa yang nanti yang terbaik ya. Karena di kontennya ITN itu sebetulnya kebanyakan teori.
Nah, kalau misalnya saya kasih kalian teori, berarti ini kan kasihan juga ya. Masa kalian dapat teori 2 kali? Ya nanti saya usahakan lah kita dapat yang terbaik. Saya nggak tahu persis apakah jadi buka kelas atau enggak. Sementara kayak slide terakhir ya, karena saya nggak nerangkan materi. Jadi softwarenya kemarin semester kemarin kita sudah kita sempat nyoba apa ini kok pakai dari satu lagi itu, cuman kayak semester ini kita nggak akan pakai itu. Apa sih satu ini? Ya, itu aja. Kemarin juga ada sebetulnya ini sesi di mana kita menggunakan Java juga untuk apa namanya, untuk melihat koneksi antar PC. Oke, itu aja ya, nggak ada lagi. Wireshark ya, kemarin kita pakai Wireshark juga. Wireshark plus Java, cuma nanti berubah lagi mungkin. Ada pertanyaan? Ini countingnya ganti ya, counting kalian atau tetap? Oh tetap aja. Nanti sekalian kalau ya, jadi sekalian jadikan counting lagi. Nah ya kalian itu loh nggak kasihan temennya di kalau foto jadi counting. Enak apa Bayu bisa nyuruh-nyuruh. Tapi yang disuruh-suruh jauh ya sama aja. Ya ya oke. Ya jadi saya minta ini ya kerjasamanya ya dan antusiasme kalian ya. Karena kalau saya ngajar gitu ya, saya itu sering apalagi online kayak gini, saya nggak tahu kondisi kalian. Oh iya satu lagi saya lupa. Kalian mau on cam atau enggak? Soalnya gini, saya nggak mau terima komplain ya. Dosennya nggak on cam. Ya, saya nggak mau terima komplain itu karena kemarin di rapat dosen itu ada mahasiswa yang pengennya itu dosennya on cam dan mereka juga on cam. Jadi kalau saya on cam kalian juga harus on cam ya, yang adil gitu. Bener ya. Kayaknya ini harus ditambah ini tugasnya ya, karena kalian udah nyaman.
saya harus merusaknya rasa nyaman itu. Ya, sementara itu dulu. Jadi apa namanya? Ya mungkin nanti gantian ya. Saya bukan saya presentasi, kalian ya presentasi. Oke, ini aja dulu karena ya maaf juga ya, saya masih belum fix tentang materi juga karena memang apa namanya paling nanti minggu depan insya Allah sudah. Kalau materinya udah ada sih sebetulnya, cuman ya itu saya masih ragu antara apa kita akan kerjakan ITN, SRWE atau model biasa, apa kembali ke praktikum biasa. Iya enggak ya, saya lupa. Saya 2 tahun yang lalu pakai GNS. Itu berapa tahun yang lalu pakai GNS? Yang jelas itu kita harus punya ininya, apa namanya? Jadi kalau kamu pakai router itu kan yang disediakan oleh GNS itu kan cuma kontainernya ya. Jadi kontainernya itu berarti apa, OS-nya itu harus kita punya. Berarti Anda harus cari apa namanya sistem operasi daripada routernya ya, tergantung routernya apa, apakah pakai 1800 ya. Kalau masalah VMware kayaknya nggak harus ya. Asalkan kalian nggak melakukan yang aneh-aneh. Kalau cuman connect cuman set IP aja sih nggak masalah, kecuali kalau kalian mau bikin DNS server ya kayaknya kalian butuh VMware di situ ya. Yang agak susah adalah, tapi saya kemarin cari di internet dapet sih walaupun nggak banyak, cari OS daripada routernya, apa itu namanya, image file ya, dapat walaupun nggak banyak ya, tapi ya lumayan lah buat coba-coba. Untuk OS switch dan routernya pakai vendor apa? Pakai punya Cisco aja ya. Sebetulnya sih antara switch lain dengan vendor lain itu nggak beda-beda jauh sih. Cuman kalau kita pakai vendor lain itu mungkin komennya sedikit berbeda, tapi sedikit berbedanya pun juga nggak banyak. Jadi kalau misalnya kalau kalian nyoba, kalian biasa konfigurasi Cisco ya, kemudian kalian nyoba konfigurasi di Mikrotik, itu malah lebih gampang. Kenapa? Karena di Mikrotik itu tinggal klik-klik ya, asalkan kalian tahu ya. Saya nggak bisa membandingkan dengan yang lain karena sama ini yang saya pegang Mikrotik kalau di lab. Kalau dapat sih, kalau bisa dapat Cisco, Dina. Cari ono apa image-nya Cisco router sama switch. Kemana ya? Ada lagi pertanyaan? Saya sarankan walaupun kita nggak akan pakai ya, saya sarannya coba GNS ya. Buat apa? Buat ya nyoba-nyoba aja sih. Soalnya sebetulnya sih ya Cisco itu saya sendiri suka gemes lihat pakai tracer itu karena komennya itu banyak yang nggak lengkap. Pokoknya GUI-nya kalau Cisco router kebanyakan yang dipakai GLI. Kalau di Cisco router nggak ada GUI ya, jadi langsung main prompt. Kalau kalian di paket tracer itu kan ada GUI, ada ini ya. Ya saya perhatikan kalau yang untuk fungsi-fungsi yang kompleks itu nggak bisa kalian pakai GUI.
pakai tracer. Kalau di Cisco routernya nggak ada GUI-nya. Lupakan itu GUI, karena itu saya nggak sarankan kalian pakai tracer menggunakan GUI. Ya bagus itu, ya. Karena memang kalau kalian berhadapan router, itu yang digunakan adalah CLI. Nah, nanti kalau kalian coba PKA-nya itu kalian nggak akan bisa pakai GUI ya. Kalian konfigurasi dipakai tracer ya sama semua pakai CLI. Kalau mikrotik itu memang GUI memang basisnya. Kita bisa pakai CLI juga sih, cuman saya nggak tahu malah kenapa dia malah nggak rekomend ya, nggak tahu kenapa. Ya kalau mikrotik memang dia memang GUI-nya malah disarankan. Ya karena saya nggak tahu ya, tapi kalau menurut saya sih mikrotik itu pemainnya ya nggak banyak sih ya. Jadi mungkin spek hardware-nya mikrotik juga nggak terlalu tinggi ya. Tapi lumayan buat pelajaran. Kalau kalian nyoba itu kalau nggak salah di mikrotik RB7 700 ya, RB750 atau berapa yang di lab itu harganya murah, itu di bawah 1 juta. Terus sekitar 750 atau apa, itu sudah ada wireless routernya. Ya kalau ada yang uangnya lebih, silahkan nyoba mikrotik. Sama beli kabel juga buat camping. Murah itu sebetulnya. Kalau crampingnya loh cuma 60.000. Terus kemudian paling itu yang penguat ininya itu sekitar 15.000 ya, yang buat ngerobek ini kabel yang paling luar itu. Terus kemudian RJ45-nya paling 1.000-an satu. Kabelnya ya nggak usah beli sak gelondong, beli aja 1 meter atau 2 meter. Coba cramping sendiri. Kemarin saya training optik ya, cuman kalau optik itu mahal perangkatnya, kayak semacam OTDR-nya aja sekitar 40 buat menggabungkan itu ya. Kalau kita kan biasanya kalau pakai cramper sama RJ45 dikrem gitu. Kalau fiber ya tahu kapan kita bisa ini ya, beli perangkat fiber juga gitu ya. Kalian nggak ada kuliah yang dosennya on cam dah? Bumi kalian on cam itu? Leli. Tulnya pengen nyoba on cam juga sih. Pengen tahu sensasinya bedanya kayak gimana. Ini pada online pakai HP atau pakai ini? Kita malah jadi ngobrol ini. Saya sambil makan. Tapi 2 kelas ya, saya tanya sama kalian sama kelas yang satunya. Kalian punya laptop semua kan ya? Sebetulnya kalau nggak salah, pakai tracer itu ada nggak yang jalan via
via mobile. Kayaknya ada deh. Tapi ya kalau saya sarankan nggak jangan pakai HP. Kalian dapat bantuan nggak sebetulnya masalah apa namanya ini kuota? Saya kemarin ditawari tapi nggak tahu betul ada nggak. Karena saya semester kemarin 2 semester nggak ada kuota. 1 semester ya, 1 semester 2 semester nggak ada kuota. Iya, saya juga belum dapat kok. Saya juga nggak nolak. Kalau ada, ini kalau saya bayangkan ini saya kalau saya 1 kali aja kalau misalkan ini ya itu bisa habis. Ini pakai sound aja itu sekitar 300 atau 400 mega itu durasi 2,5 jam. Ya. Itu kalau on cam sih nggak tahu habis berapa. Nanti kapan-kapan kita on sekali-sekali. Saya pengen tahu habisnya berapa. Oke, jadi itu dulu. Ya nanti materinya nyusul minggu depan, insya Allah sih semoga udah fix semua. Ada pertanyaan? Belum ya? Ya kemarin yang meninggal itu kelas D4 ya, siapa? Kelas kalian ya? Dari semua stay safe. Tiap kali kita mulai pembelajaran ya, saya harap kalian ikhlas ya. Kita semua, saya juga akan terus ini ya, ikhlas ya. Maksudnya dengan kondisi seperti ini, dengan keterbatasan seperti ini, semua harus tetap semangat. Karena tentunya dalam kondisi seperti ini itu pasti kualitas pembelajaran juga menurun ya. Kalau kalian sendiri sudah ogah-ogahan ya, dosennya juga ketularan ya. Atau sebaliknya, dosennya ogah-ogahan, kalian juga ketularan. Jadi saya harap nanti kerjasama kita bisa lebih baik di mata kuliah praktikum konsep jaringan. Ada masukan atau tambahan? Kalian pakai sound juga nggak apa-apa sih. Ya, kalian juga semangat ya. Yang semangat biasanya dosennya, tapi mahasiswanya. Ya, semangat. Kita semua semangat. Sebetulnya sih kalau kita jadi SRBE itu lumayan berat juga sih. Nah, nanti kalau kalian nggak semangat, yang berat apanya? Yang berat ujiannya. Tapi sebetulnya menarik sih kalau mau dibikin seperti itu. Ya, kalian harus bisa ya. Jadi apapun keterbatasan kita coba lawan ya. Dengan apa? Ya, dengan
berusaha melakukan semuanya mandiri. Yang nggak semua dari dosen ya, kalian juga harus aktif ya. Jadi kalau misalnya malah belajar mandiri itu yang harusnya hasilnya itu malah lebih baik. Ya. Kita harus bisa membalikkan keadaan ini. Ya, seperti kalau waktu kalian suka wayang nggak? Ada cerita itu siapa? Jadi Arjuna itu saya lupa nama orangnya. Jadi ada pemuda itu dia ngiri sama Arjuna karena dia bisa punya dunia apa namanya, bisa punya guru yang namanya Drona yang pintar memanah ya. Memang Arjuna dididik Drona secara langsung dan dia pengen seperti Arjuna itu. Tapi Drona punya sumpah dia nggak akan mengajar kecuali keturunan dari keluarga pokoknya keluarga besarnya Kurawa sama Pandawa. Akibatnya apa? Pemuda itu belajar mandiri ya, dan akhirnya dia bisa menyamai dari ini. Tapi yang namanya Drona dia punya tipu daya. Jadi tangannya itu dia disuruh bersumpah untuk memotong tangannya. Akhirnya dia nggak bisa memanah. Akhirnya saya nggak tahu gimana caranya. Akhirnya nanti di perang itu Drona terbunuh juga oleh siapa itu pemuda tadi. Ya, sebenarnya sih bukan masalah bunuh-membunuhnya ya. Tapi yang intinya itu adalah ya sebetulnya harusnya sesuatu yang kita pelajari sendiri ya dengan kemauan kita itu hasilnya pasti akan jauh lebih baik dari hasil pembelajaran yang dimana siswanya itu cuma dicetoki. Gimana dia nggak punya motivasi untuk melakukan hal itu. Kenapa? Alasannya macam-macam. Nggak minat dan sebagainya. Banyak sekali sebetulnya hambatan psikologis di sini. Apalagi ya kondisi seperti ini ya. Tapi kita harus bisa mengalahkan itu semua. Oke, itu aja dulu. Sampai di sini saya tutup dulu. Saya ceritanya panjang banget. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan punya ini ya, punya grup. Jadi kalau ada apa-apa silakan dikomunikasikan langsung ya, atau ke WA saya pribadi. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semua ya, sekeluarga.